Joko Widodo secara resmi melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru dalam perombakan atau reshuffle terbaru Kabinet Indonesia Maju hari ini. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi. Digelar pukul 9 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, pelantikan diawali dengan keputusan Presiden, pembacaan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri maupun wakil menteri. Selanjutnya, para pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Joko Widodo. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Sejumlah nama telah dilantik menjadi menteri dan wakil menteri serta kepala badan. Siapa saja mereka? Pemirsa, berikut kita sajikan informasinya melalui grafis. Yasona Lauli digantikan oleh politisi Gerindra Supratman Andi Aktas. Sementara Menteri ISDM digantikan oleh Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi. Sementara posisi Menteri Investasi yang ditinggalkan oleh Bahlil kemudian diisi oleh Rosan Rusladi. Selain posisi menteri, Presiden Joko Widodo juga melantik wakil menteri tambahan Kominfo II yang dijabat oleh Angga Prabowo. Jokowi lalu melantik juga Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan juga Kepala Badan Gizi yang dijabat kini oleh Dadan Hindayana. Lalu Kepala BPOM Penny Lukito digantikan oleh Taruna Ikrar. Pemirsa, segera kita bergabung dengan Istana untuk mengikuti jalannya konferensi pers pasca pelantikan menteri, wakil menteri, dan juga kepala badan. Kalau kita baca perpresnya, memang kepala kantor ini akan berperan sebagai koordinator juru bicara presiden. Tapi selain kepala kantor juga nanti akan ada juru bicara lain yang ditunjuk sendiri oleh presiden. Tapi nanti berkantor di kantor ini. Jumlahnya bergantung kepada kebutuhan presiden. Jadi jumlahnya tidak ditentukan sesuai dengan kebutuhan presiden nanti. Apakah butuh 5, butuh 4, butuh 6 dan sebagainya, itu tergantung kepada kebutuhan presiden. Gitu. Kemarin Pak Hasan sendiri termasuk yang berperan dalam hal dan apakah mungkin Pak Hasan ini dipasangkan sebagai kepala badan politik nanti yang begini, yang jelas kita kan harus menyampaikan hasil capaian program-program prioritas pemerintah. Jadi juga supaya masyarakat dapat informasi yang lebih lebih jelas dan lebih terang soal apa saja yang dilakukan pemerintah, ya, seterang-terangnya.
ini bukan soal menangkal, tapi kemudian kita kan harus memberikan pengertian kepada masyarakat kalau misalnya ada informasi yang sifatnya disinformatif. Kalau ada sifat isu-isu yang sifatnya mungkin ada distorsi, ada fitnah, ada yang berita-berita tidak benar lah. Jadi mungkin bukan bahasa menangkal, tapi menyampaikan sesuatu agar masyarakat kemudian bisa memahami apa yang sebenarnya, ya, yang sedang dikerjakan, apa yang sudah dicapai, kira-kira begitu. Ya. Ya. Tugas dan fungsi dari Deputi 4 aja yang pindah ke kantor ini, tugas dan fungsi Deputi 4 aja. Sementara yang lainnya saya rasa tetap akan ada di lembaga lama. Ya. Saya sudah pensiun dari konsultan politik Februari tahun 2024. Sudah pensiun. Baik, baru saja kita simak konferensi pers yang berlangsung di sana pasca pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan juga Kepala Badan. Presiden Jokowi telah melantik sejumlah menteri di Istana Negara Jakarta. Pemirsa, dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita juga segera terhubung dengan reporter BTV ada Calvin Sipahutar dan juga juru kamera Eko Biadi. Calvin, agenda pelantikan sudah selesai. Apa berikutnya yang agenda akan dilakukan begitu? Ya baik, selamat siang Agung dan juga pemirsa. Baru saja kita saksikan prosesi reshuffle atau pelantikan sejumlah menteri baru yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada pagi hari tadi. Dan memang tadi pelantikan sudah dimulai pukul 9.30 dan baru saja pelantikan sejumlah menteri ini telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Rinciannya ada 4 kursi menteri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo dan juga ada 7 kepala badan yang dilantik pada hari ini. 4 menteri yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo adalah Supratman Andi Atgas yang dilantik menjadi Menkumham RI, menggantikan Yasona Lauli, menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian juga ada Menteri SDM yang kini dilantik oleh Presiden Joko Widodo dan diisi Menteri SDM tersebut oleh Bahlil Lahadalia. Dia menggantikan Arifin Tasrif yang sebelumnya menduduki Menteri SDM dan Bahlil yang menduduki Menteri Investasi. Sebelumnya kursi yang kosong di Menteri Investasi tersebut kini diisi oleh Rosan Roslani, yang kita tahu bahwa Rosan ini merupakan ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 kemarin. Dan terakhir, menteri yang dilantik adalah Angga Raka, politikus Gerindra yang dilantik menjadi wakil Menteri Kominfo. Tadi Menteri Kominfo Budi Ari sempat memberikan pernyataan kepada awak media yang mana dalam kursi Wamen Kominfo yang dijabat oleh Angga Raka ini nantinya akan menjawab beberapa isu-isu strategis termasuk dalam upaya untuk memperlancar proses transisi dan juga menjawab isu strategis seperti judi online yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia. Kemudian 3 kepala badan yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo adalah Profesor Dadan Hindayana yang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi, di mana ini merupakan badan baru yang nantinya akan dikhususkan sebagai upaya untuk mendukung program strategis yang akan dilaksanakan pada pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada periode 2024 sampai dengan 2029 mendatang. Kemudian juga ada Hasan Nasbi selaku pendiri lembaga survei Cyrus Network yang kini menjabat ataupun dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan juga terakhir ada Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM definitif yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Agung, saat ini proses daripada pelantikan ataupun reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah tuntas dan para tamu undangan, kemudian juga para pejabat-pejabat yang baru saja dilantik, ini beberapa sudah ada yang keluar dan memberikan keterangannya kepada awak media saat ini. Agung, dan yang menarik perhatian memang Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet ini pada masa akhir jabatannya, atau kita lihat bahwa Presiden Joko Widodo masa akhir jabatannya akan berakhir pada pada Oktober 2024 mendatang atau sekitar 2 bulan lagi. Beberapa pihak tadi menyatakan bahwa upaya Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet dalam waktu
dekat ini ataupun dalam masa yang akan segera berakhir masa jabatannya ini dilakukan sebagai upaya untuk memperlancar transisi masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menuju ke Prabowo Subianto yang akan menjabat pada Oktober mendatang. Ini tadi dikatakan oleh pihak istana maupun tadi Wakil Ketua DPR RI ataupun politikus Gerindra yang juga hadir pada pelantikan hari ini, Sufmi Dasko, yang mengatakan bahwa upaya transisi upaya perombakan kabinet ataupun reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini ditujukan untuk upaya sebagai sinkronisasi program Presiden Joko Widodo menuju ke program Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang, dan juga sebagai upaya untuk membuat masa transisi ini untuk berjalan efektif. Dan tentu setelah daripada agenda pada hari ini, setelah pelantikan, tentu juga tadi ada keterangan dari pejabat-pejabat yang telah dilantik. Nanti juga beberapa pejabat yang dilantik akan melakukan konferensi pers di kantornya masing-masing. Salah satunya adalah Menteri Bahlil Lahadalia yang telah dilantik sebagai Menteri SDM akan menggelar konferensi pers di kantor barunya di Kementerian SDM pada siang hari nanti. Tentu kita nantikan bagaimana nanti perkembangan ataupun update-update yang akan disampaikan oleh pejabat-pejabat yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo hari ini. Agung. Baik, Calvin Sipahutar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.